طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فإنشاءالlah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saqub hafizahullahu ta'ala yang berjudul Mujazul Kalam ala Umdatul Ahkam. Dan kita telah sampai pada hadis ke-29 ya, di pertemuan bulan lalu. Ya, kita sudah membahas hadis ke-28 ya, masih di pembahasan tentang Kitabut Thaharah ya. Kitabut Thaharah bab tentang madhi dan lainnya. Sekarang kita masuk ke hadis ke-29 dan ke-30. Kita baca di sini an Ummi Qaisin ya. An Ummi Qaisin binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Semoga Allah meridai beliau. Annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari beliau datang ya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putra beliau yang masih kecil. Ya, yang masih bayi. Yang mana putranya ini ya anaknya ini lam ya'kulit ta'am ya belum makan ya makanan sama sekali, artinya hanya minum ASI saja ya. Berarti diketahui kalau usianya di sini ya mungkin sekitar di bawah 2 tahun ya, masih bayi, karena dalam Islam ya menyusui itu sampai usia 2 tahun dengan ASI ya. Ya, pada intinya dia masih bayi atau masih kecil. Ya. Kemudian fa'ajlasahu fi hajrihi. Kemudian Nabi SAW yang menggendong bayi tersebut, kemudian dipangku oleh beliau. Fabala ala thawbihi. Ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba bayi tersebut, anak tersebut kencing ya mengenai baju Nabi SAW. Fada'a bima'in. Ya, lalu setelah itu beliau meminta untuk diambilkan air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Ya. Setelah diambilkan air, kemudian beliau memerciki ya pakaian beliau yang terkena kencing tadi dengan air. Dipercikkan air ke kain atau baju yang terkena kencing tadi. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya, tidak mencuci kain yang terkena najis tersebut. Ya. Kemudian hadis yang ke-30, wa an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan atau ya didatangkan kepada beliau sobi ya, seorang bayi atau anak kecil. Fabala ala thawbihi. Kemudian anak kecil tersebut, laki-laki ya, kencing di baju beliau. Fada'a bima'in. Kemudian beliau meminta untuk diambilkan air. Fa'atbahu iya. Ya. Kemudian beliau ya mengaliri air padanya. Ya, pada baju tersebut. Yaitu dipercikkan. Ya, wali muslimin fa'atbahu baulahu walam yaksilhu. Ya, beliau memercikkan air ke tempat
yang terkena kencing tadi dan tidak mencucinya. Ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Dan dikatakan hadza hadisun sahih ala syarti asy-syaikhain walam yukharrijahu. Jadi dikatakan bahwasanya hadis ini sahih sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim, meskipun mereka berdua tidak mengeluarkannya atau tidak mentakhrijnya. Kemudian hadis ini hadis yang sebelumnya ya. Hadis yang ketiga ini riwayat Bukhari ya. Hadis yang ketiga ini berarti hadis yang ke-29 ini riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang ke-30 ini juga riwayat Bukhari dalam kitab wudu. Baik, sekarang kita jelaskan atau kita baca penjelasan dari Syekh di sini, wa afadal haditsan, dan dua hadis tadi ya memberikan faedah. Yang pertama, anna baula sabiyyi alladhi lam yablugh an ya'kul at-ta'ama ay yastaghni bihi wa yasira bihi wa yasira 'iwadan lahu 'anil radha'ah yakfi fihi nadhuhu wa rashuhu bil ma'. Bahwasanya dari hadis tadi kita ambil faedah bahwasanya kencing, air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, ya, ini cara mensucikannya adalah dengan dipercikkan saja dengan air tanpa dicuci, ya. Dan jelas sekali dalam hadis tadi redaksinya walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya, ya. Wala yalzam ghasluhu wa huwa minan najasatil mukhaffafah. Ya. Tidak harus dicuci karena apa? Karena air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI, ya, belum makan apapun, ini termasuk najis yang mukhaffafah, yang ringan. Ya, kita tahu bahwa najis itu ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang sedang. Ya. Ada mukhaffafah ringan, ini air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Kemudian ada yang mughalladah, yang berat, ya, seperti babi misal. Ya, kemudian ada yang mutawassithah, yang pertengahan. Ya, berarti selain daripada kedua itu. Kemudian wahada khasun bil ghulamil ladzi wahada khasun bil ghulamil dzakari dunal unsa. Dan ini hanya khusus untuk anak laki-laki saja atau bayi laki-laki saja, ya, bukan bayi perempuan. Ya, karena ada sebagian ulama yang mengkiaskan kalau bayi laki-laki dipercikan saja berarti bayi perempuan juga tidak. Ya, sahih yang benar di sini, ya, menurut penulis, ya, dan juga yang sepakat dengan beliau mazhab Hambali, yang benar adalah hanya khusus untuk bayi laki-laki saja. Qala sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Ya, untuk baul jariyah, itu anak perempuan atau bayi perempuan, itu dicuci. Sedangkan ya untuk kencing anak laki-laki, bayi laki-laki, itu diperciki air saja. Fa idza akala ta'ama. Ya, sebelumnya ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Kemudian fa idza akala ta'ama ta'ayyana ghaslu baulihi. Kalau dia sudah mulai makan, ya, makanan, maka ketika dia kencing kemudian mengenai pakaian atau tempat, maka wajib dicuci. Qala Ibnu Abdul Bar, ajma'al muslimuna ala anna baula kulli sabiyyin ya'kulu ta'ama wa la yarda najasun ka bauli abihi. Ya, kaum muslimin telah berijma', telah bersepakat bahwasannya
kencing bayi laki-laki yang sudah makan makanan ya dan tidak menyusui, tidak menyusu ya ke ibunya, sudah tidak menyusu, sudah tidak minum ASI, najasun, maka dihukumi najis sebagaimana ya kencing bapaknya. Ya, maksudnya najisnya sudah uh, naik ke tingkat najis yang mutawassithah, yang pertengahannya. Ya, jadi bukan najis yang mukhaffafah lagi. Kalau dia sudah makan dan tidak menyusu, kata ya, Ibnu Abdul Bar di sini, maka hukumnya najis, ya maksudnya najis mutawassithah, najis pertengahan tadi, sebagaimana najis ya kencing ayahnya juga najis ya. Demikian yang bisa kita baca dan pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, dua hadis ini ya menjelaskan tentang hukum bagaimana cara kita mensucikan, ya membersihkan ya benda atau pakaian yang terkena najis ya berupa kencing bayi. Nah, dikhususkan di sini kencing bayi laki-laki yang belum makan ya apapun kecuali ASI. Ya, maka cara mensucikannya khusus ya berbeda dengan najis yang lainnya, yaitu cukup dengan dipercikkan air saja. Ya. Adapun kalau dicuci ya maka tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Boleh boleh saja ya. Kalau misal dirasa itu kotor, silakan dicuci, tidak mengapa ya. Tapi kalaupun hanya mencukupkan dengan rosh, dengan nadah, yaitu dengan dipercikan, maka ini sudah cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.